Come on. Film berawal di sebuah pesawat kargo, di mana seorang agen FBI mencoba menangkap seorang perampok yang mencuri tas berisi penuh uang. Si agen FBI yang bernama Tommy berhasil ditembak oleh si perampok. Setelah cukup lama bermain kucing-kucingan, pada akhirnya, si perampok berhasil lolos dengan cara terjun menggunakan parasut. Lalu kita akan dibawa ke sebuah tempat, dan diperkenalkan dengan Will, yang merupakan seorang penebang kayu. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Will dihampiri oleh Rosa, yang merupakan teman kerja Will. Rosa mengajak Will berburu esok hari, guna mengikuti acara tahunan, yaitu lomba berburu di musim gugur. Scope that can spot a buck. Will yang memang hobi berburu, langsung menyetujui ajakan Rosa. Kemudian, Will mengajak Rosa minum bir di sebuah bar malam ini, sembari membahas rencana berburu mereka nanti. Malam pun tiba, Will dan Rosa akhirnya bertemu di sebuah bar. Kemudian, mereka langsung membahas kemana esok mereka akan berburu. Yang mana Rosa berencana akan berburu di wilayah selatan. Berbeda dengan Will, yang justru akan berburu ke wilayah utara. Mengingat, Will sudah terlalu sering berburu di wilayah selatan. I'm always here to talk to. Tampaknya Rosa menyukai Will, dan Will pun merasakan hal yang sama. Akan tetapi, Will tidak ingin merusak hubungan pertemanan mereka berdua, yang sudah terjalin dengan sangat baik. Apalagi mereka berdua adalah teman satu kerja. It's your bedtime now, isn't it, Henry? Do my job, Henry. Goddamn. Adegan beralih ke seorang pembunuh bayaran yang diketahui bernama Johnny. Johnny sedang berbicara melalui panggilan video bersama seorang ketua mafia yang diketahui bernama Carl. Carl berniat menyewa jasa Johnny dalam menemukan uang miliknya yang saat ini ada bersama anak buah Carl. Yang mana anak buah Carl tersebut telah merampok uang bernilai $10 juta. How's north of Jobs have we done together, Henry? job is to clean. Namun sampai saat ini, si anak buah tak kunjung kembali. Sehingga Carl menduga kuat, kalau kemungkinan besar, si anak buah sudah mati di tengah hutan. Perampok yang kita lihat di awal film, ternyata adalah anak buah Carl, yaitu si ketua mafia. Johnny yang sedang tidak ada job, langsung menerima misi dari Carl, yaitu mendatangi tengah hutan terpencil, guna mencari keberadaan anak buah Carl tersebut, dan mengambil kembali uang yang ia bawa. Namun Carl menyarankan, agar Johnny bergerak malam ini juga, yaitu menuju ke tengah hutan. Karena di keesokan harinya, akan ada banyak orang yang berburu di hutan tersebut. Mengingat, besok adalah hari peringatan, upacara berburu tahunan. Namun Johnny tidak peduli, seberapa banyak orang yang akan berburu di hutan tersebut. John tetap akan bergerak esok hari, dan akan menemukan si anak buah Carl tersebut. You'd better get. Setelah itu, Johnny mengarah ke sebuah bar, dan di sana, ia sempat berpapasan dengan Will. Bahkan, mereka sempat berkenalan, dan saling bercerita satu sama lain. Not really much else to do. Adegan berpindah di keesokan harinya, yang mana Will sudah sampai ke hutan wilayah utara untuk berburu. Kemudian, Will menyiapkan kayu bakar, guna memasak hasil buruannya nanti. Beralih ke Johnny, yang ternyata tidak datang sendiri. Ia datang bersama beberapa anak buah bersenjatanya. Setibanya di gerbang hutan wilayah utara, Johnny sempat ditegur oleh si penjaga hutan. Perihal pakaian Johnny dan teman-temannya yang memakai seragam tentara bayaran, sangat jauh berbeda dengan pakaian para pemburu lainnya. Johnny lantas berdalih, kalau ia hanya ingin tampil berbeda, alias cosplay menjadi tentara.
Padahal sebenarnya, Will adalah mantan seorang tentara, yang beralih profesi, menjadi seorang pembunuh bayaran. Kemudian, Will mengeluarkan senjatanya, dan langsung membantai si penjaga hutan. Beralih ke agen Tommy, yang menemui seorang sheriff setempat. Tommy melapor perihal seorang perampok, yang terjun payung ke tengah hutan, yang terletak di wilayah wewenang si sheriff. Tommy mengatakan, kalau si perampok tersebut, telah merampok uang $10 juta. Neck of the woods. Sheriff here, 27 he found in the middle of the woods searching. Robberies. Yang mana Tommy menduga kuat, kalau si perampok, telah mati di tengah hutan tersebut. Apabila ada warga yang menemukan mayat si perampok, ataupun tas uang $10 juta tersebut, Tommy meminta si sheriff, agar segera melapor kepada dirinya. Menanggapi hal itu, si sheriff pun berjanji kepada Tommy. Apabila si perampok, dan uang itu sudah ditemukan, maka Johnny lah orang pertama, yang akan sheriff beritahu. These woods can see my blood. If I'd have tried to take it from you, I'm gonna hang over your fireplace. Beralih ke Will, yang mulai menyusuri wilayah hutan utara, untuk mencari target pertamanya. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Will bertemu, dengan target pertamanya tersebut. Tanpa membuang waktu lagi, Will langsung membidiknya. Namun saat akan bersiap melepaskan tembakan, perhatian Will malah teralihkan, dengan lembaran uang yang berceceran di tanah. Dan tak jauh dari sana, Will menemukan mayat seseorang. Yang mana ternyata, orang tersebut adalah si perampok, yang sedang diincar oleh agen FBI, serta Johnny dan kelompoknya. Dan di samping mayat si perampok, Will menemukan tas berisi penuh uang. Kemudian, Will bergegas keluar dari hutan, sembari membawa tas uang tersebut. Singkat cerita, Will sampai ke mobilnya. Namun sebelum memutuskan untuk pergi, Will yang penasaran, malah menghitung uang tersebut. Dan di waktu yang sama, Johnny dan kelompoknya muncul. Johnny lantas melihat Will, yang tengah menghitung uang tersebut. Kemudian, Johnny meminta Will secara baik-baik, untuk segera menyerahkan uang tersebut. Akan tetapi, secara baik-baik pula, Will menolak menyerahkan uang tersebut, kepada Johnny ataupun kelompoknya. Karena Will sangat yakin, kalau uang tersebut, bukanlah milik Johnny. Dan agar lebih aman, Will berniat akan menyerahkan uang tersebut, kepada sheriff setempat. No, it's not yours. Menanggapi hal itu, Johnny kembali menegaskan kepada Will, apabila ia menolak menyerahkan uang tersebut, maka Johnny terpaksa harus menghabisinya. Akan tetapi, Will tetap pada pendiriannya, yang tidak akan menyerahkan uang tersebut. Kemudian, Johnny menugaskan kelompoknya, untuk memburu Will dan menghabisinya. Hingga terjadilah baku tembak, antara Will dan kelompok Johnny. Dan di tengah baku tembak, Will lantas melemparkan jerigen bensin, dan lalu menembakinya, hingga meledak. Kemudian, Will kembali berlari, masuk ke tengah hutan, sembari membawa tas uang tersebut. Di waktu yang sama, Will kembali dihubungi oleh si ketua mafia, yaitu Carl. Carl bertanya kepada Johnny, apakah uang itu sudah ia temukan. Namun Johnny menjawab, uang itu ditemukan oleh seorang pemburu. Akan tetapi, si pemburu menolak menyerahkan uang tersebut. Namun Johnny berjanji kepada Carl, kalau ia akan mengambil kembali uang tersebut, sembari menghabisi si pemburu, yaitu Will. Mr. Blake, don't Am I sensing a threatening tone over there? To renegotiate my service. mistakes. Setelah itu, Johnny menugaskan anak buahnya berpencar, mencari Will dan membunuhnya, serta mengambil kembali uang tersebut. Setelah sekian lama mencari, Johnny akhirnya menemukan keberadaan Will, yang tengah membaca peta, karena ternyata, Will tersesat di hutan tersebut. Karena ini baru pertama kalinya, Will berburu di hutan wilayah utara. Johnny lantas menembak Will, akan tetapi, Will berhasil mengelak. Sehingga mereka berdua, kembali terlibat baku tembak. Sampai akhirnya, Will memiliki kesempatan, melarikan diri ke wilayah selatan. Setelah cukup lama berjalan, Will harus kembali berhadapan, dengan seorang anak buah Johnny,
Sehingga baku tembak kembali terjadi. Namun pada akhirnya, Will berhasil menemukan celah untuk menghabisi anak buah Johnny. Ternyata dalam baku tembak tersebut, Will sempat terkena tembakan di bagian samping perutnya. Dalam keadaan terluka cukup parah, Will tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke hutan wilayah selatan. Menemui sahabatnya yaitu Rosa, guna meminta pertolongan, membawanya ke kantor sheriff terdekat. Hingga pada akhirnya, Will berhasil menemukan mobil Rosa. Namun secara mendadak, Will malah tumbang tak sadarkan diri, karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Setelah Will tersadar, ternyata lukanya sudah diobati oleh Rosa. Rosa sangat terkejut, melihat keadaan Will yang terluka, dan dari mana uang itu ia dapatkan. What the hell? Like you found that slug in your side? Will lantas menjawab, kalau uang tersebut, ia temukan di wilayah hutan utara. Yang mana Will menduga kuat, uang tersebut adalah hasil rampokan. Tadinya Will ingin mengantar uang tersebut ke kantor sheriff terdekat. Akan tetapi, ia malah diserang kelompok tentara bayaran yang mengincar uang tersebut. Kemudian, Rosa menyarankan kepada Will agar uang tersebut tidak diserahkan kepada si sheriff. Karena semua orang mengetahui kalau ketua sheriff di kota ini adalah aparat korup yang pasti akan merampas uang tersebut. Rosa mengatakan kepada Will, sebaiknya uang tersebut mereka bagi dua saja, lalu segera pindah ke kota lain. Hingga dengan begitu, mereka berdua tidak perlu lagi susah payah kerja sebagai penebang kayu. Karena selama ini, mereka berdua bekerja di bawah upah gaji yang sangat minim, yang hanya cukup untuk makan saja. Sementara jika uang itu dibagi, mereka berdua akan kaya raya, dan bahkan bisa memulai bisnis sendiri. Why do we have to turn it in? We could Namun Will yang tidak memiliki jiwa korupsi, tentu menolak saran dari Rosa. Dan di waktu yang bersamaan, inilah yang terjadi. Come on. Johnny muncul dan berhasil membantai Rosa, sedangkan Will sendiri, sekali lagi berhasil melarikan diri. Setelah berlari cukup jauh, Will lantas berhenti di sebuah pohon, kemudian memeriksa isi dalam tas tersebut. Yang mana ternyata, di dalamnya terdapat sebuah alat pelacak. Pantas saja John dan anak buahnya, selalu berhasil, menemukan keberadaan Will, di dalam hutan yang sangat luas tersebut. Dengan menggunakan alat pelacak tersebut, Will berencana, akan menjebak kelompok Johnny. Kemudian, Will meracik sebuah alat peledak, lalu ia masukkan ke dalam tas tersebut. Setelah itu, Will menaiki sebuah bukit. Sementara tas berisi alat peledak tersebut, Will tinggalkan, tak jauh dari bawah bukit itu. Kemudian, Will bersiap siaga, mendidik musuh dari bukit tersebut, dengan senjata laras panjangnya. Hingga tak lama kemudian, Johnny dan seorang anak buahnya pun muncul. Namun tanpa mereka berdua sadari, Will sedang memantau mereka, dari atas bukit tersebut. Johnny merasa sedikit curiga, kenapa tas tersebut malah ditinggalkan oleh Will, dan kemana pula perginya Will. Kemudian, si anak buah mendekati tas tersebut. Melihat hal itu, Will pun bersiap dengan senjatanya, hingga inilah yang ia perbuat. Alhasil, anak buah Johnny tewas di tempat, akibat dari ledakan tersebut. Sementara Johnny sendiri, berhasil ditembak oleh Will, tepat di bagian tangannya. Dalam keadaan terluka, Johnny berusaha melarikan diri. Kemudian, Will turun dari bukit, dan langsung mengejar Johnny, sembari membawa senjatanya. Sehingga baku tembak, kembali terjadi. Setelah cukup lama saling beradu tembakan, keduanya malah sama-sama kehabisan amunisi. Sehingga duel dengan tangan kosong pun, tak bisa dihindari lagi. Namun Will yang dalam keadaan terluka, mampu dikalahkan oleh Johnny. Kemudian, Johnny mengambil tas uang tersebut, dan berniat akan menghabisi Will. Namun di waktu yang bersamaan, para pemburu lain muncul, dan berusaha menolong Will. Menyadari akan hal itu, Jimmy pun bergegas melarikan diri, sembari membawa tas uang tersebut.
Namun Will yang lukanya semakin parah, pada akhirnya kembali pingsan. 1 jam kemudian, Will berhasil keluar dari hutan, dan tiba di sebuah jalan. Dan di waktu yang bersamaan, mobil seorang pemburu melintas. Kemudian, si pemburu turun dari mobilnya, dan berniat menawarkan pertolongan kepada Johnny. Ketika ditawarkan masuk ke dalam mobil, Johnny malah menembak si pemburu, hingga akhirnya tewas di tempat. Kemudian, Johnny berniat akan pergi, dengan mobil almarhum si pemburu. Kemudian, Johnny memeriksa tas uang tersebut, yang ternyata, hanya berisi batu-batuan kecil. Jelas saja Johnny murka, karena telah dikadali oleh Will. Sedangkan kedua anak buahnya, juga telah dibantai oleh Will. Beralih ke Will, yang sudah dibawa ke sebuah klinik, dan mendapat pertolongan tepat waktu. Saat Will sadar dari pingsannya, ternyata, sudah ada agen Tommy yang menunggunya. Untuk menginterogasi Will, terkait tas uang yang ia temukan. Kemudian, Will pun memberikan keterangan, terkait uang yang ia temukan tersebut, yang berada di samping mayat seorang perampok. Tadinya Will berniat, akan menyerahkan uang tersebut, ke kantor serif terdekat. Namun saat hendak keluar dari hutan, Will malah diserang kelompok tentara bayaran. Will mampu membantai mereka semua, kecuali bos mereka yaitu Johnny. Sedangkan untuk tas uang tersebut, kemungkinan sudah diambil oleh Johnny, yang kini telah berhasil melarikan diri. Di waktu yang bersamaan, si ketua serif pun muncul. Si serif mengatakan kepada agen Tommy, kalau semua keterangan dari Will, memang benar sekali adanya. Hal itu diperkuat, dengan keterangan para pemburu, yang telah menolong Will, dan membawanya ke klinik terdekat. Para pemburu itu melapor kepada si serif, perihal tas berisi uang tersebut, yang telah dibawa kabur oleh Johnny. Kemudian, si suster datang dan menyarankan, agar Will sebaiknya istirahat saja. Kemudian, agen Tommy menunda interogasi, agar Will bisa istirahat sejenak. Agen Tommy lantas mengarah ke kamar mandi, sedangkan si serif mengarah ke ruang depan, untuk mengambil kopi. Lalu tiba-tiba Johnny muncul, dan langsung menembak mati si serif. Di waktu yang sama, agen Tommy keluar dari toilet, dan mendapati si suster telah tewas, karena dihabisi oleh Johnny. Kemudian, agen Tommy beradu tembakan, dengan Johnny yang muncul secara mendadak. Johnny yang seorang tentara ahli strategi, dengan mudah mengelabui agen Tommy, dan langsung menikamnya dengan sebuah pisau. Namun Johnny memutuskan, untuk tidak menghabisi agen Tommy. Karena dengan perlahan-lahan, agen Tommy akan mati dengan sendirinya, karena kehabisan darah. Setelah itu, Johnny masuk ke dalam ruangan Will, dan langsung saja menembakinya. Tapi Will sudah mengantisipasi kedatangan Johnny, sehingga mereka berdua, kembali terlibat baku hantam. Namun sekali lagi, Johnny mampu menumbangkan Will. Kemudian, Will meraih pistol Johnny yang terjatuh, dan langsung menembaki Johnny. Namun sialnya, Johnny memakai rompi anti peluru. Kemudian, Johnny berusaha menghabisi Will. Namun sebelum itu terjadi, Johnny yang terlebih dahulu, dihabisi oleh agen Tommy. Agen Tommy ternyata masih hidup, namun dalam keadaan sekarat. Kemudian, Will bergegas menolong agen Tommy, hingga pada akhirnya, agen Tommy bisa selamat. I'm so sorry, Billy. Adegan beralih ke beberapa tahun kemudian, yang mana Will, tengah melayat makam Rosa. Will meminta maaf kepada Rosa, karena waktu itu, Will menolak ajakan Rosa untuk kabur, sembari membawa uang tersebut. Andai Will menerima saran dari Rosa, kemungkinan besar, sekarang Rosa masih hidup. Sehingga mereka berdua, bisa hidup dengan bahagia, dan memulai hidup baru di kota lain. Di waktu yang bersamaan, agen Tommy menemui Will. Karena ternyata, sampai saat ini, agen Tommy masih menaruh curiga. Kalau sebenarnya, Will yang menyembunyikan tas uang tersebut. Karena sampai saat ini, tas uang tersebut, masih belum ditemukan. Namun Will tetap pada keterangan awal, bahwa dirinya sama sekali, tidak tahu di mana letak uang tersebut. Jika Will yang mengambil uang tersebut, ia pasti sudah lama menghilangkan diri, dari kota kecil tersebut. Sehingga Will tidak perlu lagi hidup susah, bekerja sebagai penebang kayu, dengan gaji yang pas-pasan.
Namun tetap saja, agen Tommy sulit untuk mempercayai semua keterangan dari Will. Agen Tommy malah curiga, kalau Will sengaja berlagak hidup miskin, agar tidak dicurigai oleh agen Tommy. Menanggapi hal itu, Will lantas mengatakan, untuk apa Will menolong agen Tommy, yang waktu itu tengah sekarat. Bisa saja Will membiarkan agen Tommy tewas, supaya Will bisa menikmati uang tersebut, tanpa dicurigai sedikit pun. Hingga pada akhirnya, agen Tommy berhasil diyakinkan oleh Will. Dan pada akhirnya memutuskan, untuk menutup kasus kehilangan uang tersebut. Will lantas berpamitan kepada agen Tommy, karena dirinya akan pindah, dan menetap di kota Chicago. Karena di kota tersebut, upah seorang penebang kayu, katanya dibayar cukup tinggi. Menanggapi hal itu, agen Tommy hanya bisa mendoakan, agar Will bisa hidup dengan tenang, di tempat barunya itu nanti. Lalu di sore harinya, Will memasuki hutan wilayah utara. Untuk mengambil uang $10 juta, yang ternyata, Will kubur di bawah sebuah pohon. Kemudian, Will langsung pergi ke kota Chicago, untuk memulai bisnisnya sendiri. Lalu film pun selesai.